Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita, yaitu bahasan terakhir dari hudud atau dari hukuman-hukuman. Kita akan membahas dua hal nanti, satu tentang murtad, dan satu tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun wa man irtadda anil islami ustutiba salasan. Fa intaba wa illa qutila wa lam yughassal wa lam yusalla alaihi wa lam yudfan fi maqabiril muslimin. Wa man irtadda, barang siapa yang murtad keluar anil islami dari agama Islam, ustutiba salasan, maka diajak bertaubat sampai 3 kali. Fa intaba, maka jika ia bertaubat, menyatakan kembali keislamannya, wa illa, kalau tidak mau bertobat setelah diajak berkali-kali, kutila, maka dihukum bunuh. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Walam yughassal, tidak wajib dimandikan. Walam yusalla alaihi, tidak boleh disolati jenazahnya. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Ini membahas tentang hukuman orang-orang yang murtad. Murtad itu apa? Dalam bahasa, murtad itu artinya kembali. Karena di masa Nabi, sebelum orang masuk Islam, sebelumnya orang sudah punya keyakinan yang lain. Apakah sebelum masuk Islam ini dia penyembah berhala, ataukah sebelum masuk Islam dia ini pemeluk agama Nasrani, ataukah sebelum masuk agama Islam itu dia memeluk agama Yahudi atau agama yang lain, agama Majusi misalnya. Salah satu sahabat Nabi itu ada yang lengkap sekali pengalaman beragamanya. Salman Al-Farisi itu awalnya Majusi, pindah agama konversi Yahudi, pindah agama konversi agama Nasrani, masuk dalam agama Islam. Pengalamannya lengkap sekali Salman Al-Farisi. Jadi karena dulu orang masuk Islam itu sudah punya keyakinan yang lain, murtad itu artinya kembali pada keyakinannya yang lama, meninggalkan atau keluar dari agama Islam. Jadi murtad itu meninggalkan agama Islam, proses dia keluarnya atau pengingkaran terhadap agama Islam itu bisa berupa keyakinannya, bisa berupa perkataannya, bisa berupa perbuatannya.
hati-hati nih. Kadang-kadang kita ngomong itu, ngomongnya nggak disaring. Ayo coba, terusin. Kalau ente menang, saya sembah ente. Waduh, hati-hati ngomong begini. Kadang-kadang ngomong, ya kalau mau dimaafin sujud dulu sama saya. Hati-hati nih ngomong begini. Wah, saya kalau nggak ditolongin sama dia nggak tahu jadi apa deh. Ini kan kadang kita sering ngomong kayak begitu. Wah, untung saya ditolongin, bla 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 bla. Itu kalau niatnya hanya sekedar omongan, maka omongan itu disebut lagu. Omongan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya. Tapi kalau masuk dalam keyakinannya, maka omongan itu bisa, mohon maaf, menyebabkan pada kemurtadan, bisa itu ya. Karena berarti menganggap ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah, seolah-olah begitu ya, seolah-olah begitu ya. Ini yang sering saya sering saya bahas. Orang dia pakai benda-benda apapun, selagi tidak ada keyakinan bahwa benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat, selagi tidak ada keyakinan bahwa benda-benda itu mendatangkan bahaya, maka orang memakai benda-benda apapun boleh, nggak masalah. Saya pakai cincin, nggak masalah. Kenapa saya pakai cincin nggak masalah? Saya pakai cincin nggak masalah itu karena tidak ada niatan dalam diri saya bahwa cincin saya mendatangkan manfaat. Tidak ada. Saya pakai cincin ya murni, oh batunya bagus, warnanya cakep, dipakainya pantas. Beda kalau kemudian orang punya keyakinan terhadap hal-hal yang berbeda. Saya kalau pakai cincin ini, yang mestinya nggak lolos jadi lolos. Saya kalau pakai cincin ini awalnya agak sakit-sakitan, begitu pakai sembuh. Nah ini bahaya ya. Jadi menganggap bahwa benda punya kekuatan selain yang Allah berikan. Kalau saya ditanya cincin saya punya kekuatan, ya punya. Dipakai jitak kepala orang ya benjol. Kan gitu. Tapi itu hal yang wajar, batu lain semua sama. Tapi kalau nganggap ini bisa ngobatin, nah ini yang kemudian baik berupa niatan, keyakinan, atau berupa perkataan, atau berupa perbuatan. Sebentar. Sering orang itu kalau cium tangan, salim cium tangan. Cium tangan itu khas Asia Tenggara sebetulnya, khas Asia Tenggara. Kalau sebagian orang Arab, terutama Arab Utara atau Hijaz mana itu cium tangan itu nggak ada. Orang sana kalau hormat itu ya jabat tangan, kalau hormat banget cium kepala, biasanya begitu. Cium kepala, cipika-cipiki begitu. Kalau di kita, makanya saya punya teman Arab tuh banyak sekali. Yang kalau salaman sama bapaknya itu jabat tangan biasa, jabat tangan. Kira-kira kalau di Indonesia gimana itu? Kira-kira. Orang salaman sama bapak jabat tangan, biasa aja begini jabat tangan, nggak cium tangan nggak apa begitu. Itu memang, nah orang itu mohon maaf, kalau cium tangan, kemudian posisinya dia agak jauh, itu salah satunya pasti bungkukin badan, pasti. Bungkukin badan yang seolah-olah ruku, biasanya begitu, seolah-olah. Kalau dia cium tangan jarak dekat begini, itu mungkin hanya tangannya yang dinaikkan, tangan orang. Tapi kalau jarak jauh, tangan saya tetap segini, itu kemudian orang itu nunduk, membungkuk seolah-olah seperti ruku. Salah satu kiai saya itu dulu keras sekali kalau seperti ini. Sampai ngomel, nggak boleh. Ruku itu batasan. Ya. Jadi kalau hanya sekedar merunduk nggak masalah. Tapi kalau sampai ruku nggak boleh. Ruku itu hanya untuk Allah saja. Selain Allah nggak boleh. Tapi salah satu guru saya yang lain dia agak kendor, agak luwes. Yang nggak boleh itu kalau punya niatan memuja, kalau punya niatan menyembah, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya niatannya adalah menghormati, niatannya memuliakan, itu sebagian ulama bilang makruh. Ya cium tangan saja, tapi tanpa harus kemudian ada yang membungkukkan diri seolah-olah seperti apa? Seperti ruku.
Itulah mengapa dulu kiai-kiai kita banyak yang kemudian disiksa oleh Jepang karena nggak mau membungkukkan badan di hadapan matahari terbit atau tenggelam. Ya. Nggak mau sikir kan begitu ya. Jadi murtad itu tindakan meninggalkan agama Islam baik berupa niatan, perkataan, atau perbuatan. Ini sering nih. Di zaman TikTok kayak begini, sholat itu dibikin parodi. Berapa kali saya ketemu video kayak begitu. Kalau ada niatan menghina agama, nah itu murtad itu. Kalau ada niatan menghina agama, murtad itu. Kalau sekedar main-main, haram. Apapun yang sifatnya melecehkan ajaran agama, itu kemudian bahaya itu. Bahaya. Bercanda dengan kemudian apa? Menggunakan hal-hal yang sifatnya adalah muqaddasat. Yang sifatnya adalah hal-hal yang prinsipil dalam agama itu. Kalau niatnya hanya bergurau saja, itu haram. Tapi kalau kemudian niatan ada, niat menghina agama, maka bukan sekedar haram, tapi niat menghina agama itu nanti dikhawatirkan orang ini murtad. Ya. Dalilnya tentang kemurtadan itu ada di sini. Yang pertama, ayat wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang dari kalian murtad dari agamanya lalu ia mati dalam kondisi kafir, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 217. Nah, nanti hadis yang kedua ini, yang pertama ayat, yang kedua hadis. Dalil yang kedua yang berupa hadis ini, yang kemudian bikin orang apakah benar orang kalau murtad itu kemudian hukumannya dibunuh. Ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari 3017 atau Nasai 4059, Nabi pernah bilang man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Di dalam hal tadi saya sempat mendengar ada kepercayaan terhadap batu nih Pak Ustadz. Karena sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran terhadap batu yang mengandung mukjizat dan sebagainya. Karena dan setelah memakainya pun si pemakai percaya bahwa setelah memakai batu itu mereka bilang alhamdulillah asam urat saya berkurang, diabetes saya tidak kambuh-kambuh lagi dan sebagainya seperti itu Pak Ustadz. Nah, ada satu hal lagi mengenai murtad, bagaimana dengan perkawinan lain agama. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang batu, ya, tentang batu. Apabila ada orang mempercayai bahwa batu itu punya kekuatan di luar kekuatan yang Allah berikan kepada dia, maka sebetulnya dia tidak langsung disebut sebagai keluar, tapi ada unsur murtad di situ adalah musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Batu ini nanti sederhana saja. Apakah ada penelitian yang membuktikan bahwa batu ini punya khasiat tertentu misalnya? Kebanyakan kan, mohon maaf, mitos. Kebanyakan itu mitos. Ada orang datang ke saya jual mirah delima. Ustadz, ini mirah delima nih murah, saya jual begini, begini, begini. Ini Ustadz, kalau ditembak nggak mempan gitu. Saya bilang gini aja, kita ke polisi, saya bilang, situ pakai kalung merah delima, saya yang nembak, kata saya. Gimana? Saya bilang gitu kan. Kebanyakan seperti itu, rata itu seperti itu ya, rata. Kecuali mungkin ada beberapa
penelitian, ya belum matang sekali, misalnya giok itu apakah punya anti radiasi atau apa segala macam, itu ada hal-hal semacam. Kalau hal itu bisa dibuktikan secara ilmiah, maka nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita bukan mempercayai batu itu punya kekuatan, bukan, tapi memang batu itu Allah ciptakan, begitu. Batu itu Allah ciptakan punya khasiat tertentu. Misalnya kayak tadi, misalnya yang batu ini bisa nahan radiasi atau apa. Tapi ada penelitiannya, begitu, bukan mitos, bukan. Kebanyakan di kita itu rata-rata nyocok-nyocokin, cocok logi, itu yang banyak. Ada rumput yang kalau apa namanya ketemu itu nyatu saja. Maka disebut sama orang bulu perindu, katanya. Nyatu aja. Akhirnya apa? Ini kalau diolesin, diapain, bla 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 bla, kan begitu. Macam-macam. Biasanya yang dicari itu memang yang susah didapat, susah didapat. Orang nyari mani gajah, kata saya gimana nyarinya gitu kan. Orang nyari apa macam-macam ya. Orang percaya dengan mitos itu, ya. Kemudian dia percaya ada kekuatan lain di luar kekuatan. Ini berlaku buat semua, bukan hanya untuk batu. Termasuk binatang misalnya, binatang. Orang kadang-kadang sering tasya'um, nganggap jelek ketika ketemu sesuatu. Rasul itu selalu berharap baik, optimis. Kalau dalam bahasa Arab namanya tayamun. Itu di masyarakat kita juga ada. Saya nggak tahu, kalau dulu saya kecil, di rumah tuh ada kupu-kupu. Itu biasanya orang tua nyebutnya apa? Bentar lagi mau ada tamu, kan begitu. Bentar lagi mau ada tamu. Itu sebetulnya tayamun itu, tayamun. Tayamun tuh berharap baik. Bukan kupu-kupunya dan bukan tamunya. Karena kalau kita ngikut hadis Nabi, tamu datang tuh berarti dia bawa rahmat. Kan seperti itu. Dia bawa kasih sayangnya Allah, kan begitu. Lah kita kadang-kadang enggak. Kita kadang-kadang itu bukan tayamun tapi tasya'um. Tasya'um itu punya firasat jelek. Misalnya mau berangkat, ngelihat ular, ngelihat kalajengking, kemudian besok jadi nggak acara? Besok hari apa? Besok hari Selasa. Wah nggak jadi deh kalau gitu, nggak jadi. Selasa itu hari sihal misalnya. Saya kalau bikin apa-apa Selasa itu nggak pernah gol, nggak pernah hoki misalnya, bla bla. Ada ilmu semacam itu yang memang punya dasar, itu ada. Saya contohin, sebagian primbon Jawa, kalau kaitannya pertanian, kaitannya peternakan, itu punya sumbernya ada. Ini kalau bintang ada di sini, nanamnya nanam ini, itu logis. Karena kalau bintang ada di sini, biasanya musim hujan, nanamnya nanam apa? Nanam padi, palawija, segala macam. Kalau bintangnya ada di sebelah sini, ini berarti musim kemarau. Kalau mau nanam semangka, nanam tembakau, itu logis, nggak ada masalah. Ya. Atau sebagian, mohon maaf, Feng Shui Cina, sebagian ya, nggak semua. Milih rumah yang dataran tinggi supaya sirkulasi udaranya baik. Jangan milih rumah yang tusuk sate apa segala. Itu sebetulnya nggak ada kaitan dengan mitos atau apa, tapi kaitannya dia lebih gampang disinggahi, dia mungkin lebih jauh dari macam-macam hal semacam itu. Jadi kalau ada alasan logisnya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada alasan logisnya, nah nanti dia percaya kekuatan lain yang bukan dari kekuatannya Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, status perkawinan orang yang murtad. Atau orang beda agama. Kalau orang beda agama, kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, misalnya perempuannya itu Nasrani, Kristen atau Katolik, masih ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah. Masih ada pendapat itu ada. Menyamakan mereka dengan ahli kitab, masih ada. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, agamanya Yahudi atau Nasrani. Meskipun pendapat ini juga ditentang. Kenapa ditentang? Karena kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan yang ada di Indonesia ini, itu jarang yang dari asal-usul dulunya itu Nasrani, jarang. Biasanya kalau ada yang Nasrani itu diteliti asal-usulnya, itu di kakeknya yang pertama, kakek kedua, buyutnya, itu biasanya masih orang Islam, biasanya begitu.
Kecuali sebagian daerah yang memang sejak awal itu nggak pernah kena Islam. Misalnya Manado, ya kan? Misalnya Ambon, itu yang memang sejak awal, mohon maaf, company masuk dan kemudian menyebarkan agama, begitu kan? Tapi kalau kayak di Jawa, kalau kayak di mana di Kalimantan, itu yang dari awal memang orang Islam, kemudian ada yang murtad menjadi anak cucunya orang yang murtad. Jadi menurut sebagian pendapat, kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani, itu masih bisa sah perkawinannya. Nanti anaknya dianggap sebagai anak siapa? Anaknya dianggap sebagai anak orang Islam. Yang repot ini, dalam undang-undang kita, itu belum ada turunan hukum undang-undang yang jelas. Belum ada. Jadi di kita itu begini, hukum perkawinan di kita secara kenegaraan itu dua. Satu, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974, yang pertama. Kemudian yang kedua, kompilasi hukum Islam, misalnya batasan usia menikah. Usia menikah itu misalnya 18 tahun. 18. Kalau ada orang belum usia 18 tahun, itu belum bisa dinikahkan. Belum bisa. Aturannya begitu. Tapi nanti di ujung undang-undang itu disebut, mereka yang tidak mendapatkan izin untuk menikah, berhak melakukan gugatan ke pengadilan, lalu nanti akan dinikahkan oleh pengadilan. Anak sekolah, hamil, usianya di bawah umur, kan nggak bisa nikah. KUA nggak bakal mau nyatet pernikahannya, nggak bakal mau. Tapi kemudian ke pengadilan, diputuskan oleh pengadilan, itu mau nggak mau KUA nanti nyatet. Sama seperti itu juga perkawinan campuran. Paling banyak itu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu tercatat, jadi nggak orang nikah beda agama itu nggak kemudian keluar negeri. Kalau dulu catatan sipil begitu, tidak. Itu dengan putusan pengadilan itu bisa. Karena dalam undang-undangnya begitu, mereka yang tidak mendapatkan izin menikah berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatannya in absentia, jadi meskipun dari KUA-nya nggak ada yang datang, diputuskan boleh menikah. Ini secara hukum negara ya, secara hukum negara begitu. Adapun kalau secara hukum agama, kalau laki-lakinya non-muslim, pernikahan tidak sah. Efek pernikahan yang tidak sah itu bagaimana? Efek pernikahan tidak sah itu nanti berlaku tidak ada hukum waris mewarisi antara ayah dan anak. Tidak pernah. Tidak ada perwalian, tidak ada. Perwalian nikah itu tidak ada. Tapi apakah bapak sama anak ini status nasab dan mahramnya ada? Ini ulama beda pendapat. Apakah status nasab dan mahramnya ada? Ulama beda pendapat. Tapi kalau waris, tidak ada hak saling mewarisi, tidak ada. Hak perwalian nikah juga tidak ada. Tapi kalau soal nasab dan mahram, itu ulama memang beda pendapat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait yang disampaikan oleh Ustadz tentang orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu sia-sia. Nah, saya pernah dengar dari ulama kalau orang sakaratul maut, Ustadz ya, katanya itu antara setan dengan malaikat tuh tarik-menarik katanya. Mau dijadikan kafir apa tetap muslim. Nah, ini bagaimana pendapat Ustadz? Lalu yang kedua tadi terkait perkawinan beda agama. Kalau seandainya, karena kenyataannya nih Ustadz ya, katanya di masyarakat ketika nikah dengan beda agama itu akan skala salah satu, apakah masuk Islam ataukah masuk agama yang lain. Kalau masuk Islam nggak apa-apa ya, bagus. Tapi kalau masuk agama yang lain, ini terkait orang tuanya. Berdosakah orang tuanya kalau anaknya mengizinkan anaknya untuk kawin beda agama yang kita sebagai seorang muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sakaratul maut. Sakarat itu dalam bahasa Arab itu artinya nyeri, atau sakit, atau pedih.
Jadi sakaratul maut itu adalah kepedihan yang menyertai datangnya kematian. Itu pedih sekali, meskipun saya belum ngerasain ya, belum. Kalau saya udah ngerasain saya nggak di sini ya. Karena Nabi itu berkali-kali ngajarkan kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Dalam Al-Quran juga disebut begitu kan, disebut apa? Innalil mauti sakarat dzalika ma kunta minhu tahid, kan begitu. Jadi sakaratul maut itu sakit sekali, bahkan Nabi juga merasakannya. Nabi merasakannya. Nabi merasakannya. Jadi yang hadir pada saat wafatnya Nabi, ada di situ Aisyah, ada di situ Fatimah, ada di situ Ali bin Abi Thalib, dan ada di situ Al-Fadl bin Abbas. Ada 4 orang yang menyertai pada saat Nabi wafat. Dan semua menyaksikan bahwa ada perubahan raut wajah Nabi yang menunjukkan Nabi ngalami nyeri sakit gitu. Jadi jangan percaya Bu, kalau ada orang ngomong, wah dia matinya enak begitu. Itu karena yang ngomong belum mati gitu aja. Kalau dia udah mati nggak bakal ngomong begitu, itu nggak bakal. Nah keimanan itu diuji, itu di sakaratul maut. Masalah setan datang menggoda, itu betul. Itu kesempatan terakhir setan menggoda. Karena kalau udah masuk kuburan kan udah nggak bisa digodain lagi, nggak bisa. Sudah bukan dicatat amalnya. Kalau sudah mati selesai, amal udah nggak tercatat. Maka kesempatan orang itu last minute-nya ya, injury time-nya setan itu pada waktu orang sakaratul. Dan sakaratul maut itu orang ada yang ngalaminya lama sekali. Di tengah rasa sakit itu banyak orang yang kemudian tidak sabar, banyak orang yang kemudian putus asa, banyak orang yang kemudian mempertanyakan takdir, macam-macam. Jadi tidak langsung pada kaitan apakah iman dan kafir langsung, tidak. Tapi cobaan yang paling pertama adalah apakah orang ini bisa sabar, apakah orang ini bisa tetap tawakal ketika menghadapi sakaratul mautnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, perasaan-perasaan tentang dunia yang masih menghinggapi dia. Kalau saya mati nanti anak bagaimana, nanti bla 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 semacam itu. Jadi godaan keimanannya itu, setan itu akan kemudian membuat dia tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak ikhlas, dan itu macam-macam itu. Itu yang menghantui orang ketika dia mengalami sakaratul maut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perkawinan beda agama, ya, beda agama. Tadi saya katakan ada pendapat. Ada pendapat ini artinya kalau dihitung kuat-kuatan, ya lebih kuat yang menyatakan perkawinan beda agama, dalam hal ini bukan ahlul kitab, itu tidak sah. Tidak sah. Ya. Apakah orang tua berdosa ketika orang tua itu memberikan izin pada anaknya untuk kawin beda agama? Yang sering kasusnya itu memang orang tua nggak ngizinin. Tapi anak sekarang itu apa masih ada yang minta izin sama orang tuanya? Emang nggak ada, kan begitu. Artinya ketika kemudian nggak diizini, ya tetap datang aja, kan begitu ya. Ada yang kemudian, ya tadi, ada yang prosedurnya keluar negeri lah, kawin di sono lah. Ada yang prosedurnya ya gugat ke pengadilan, lalu kemudian dinyatakan sebagai pasangan. Jadi kalau pengadilan itu sebetulnya hanya neliti kelengkapannya, apakah dia masih istri orang apa bukan, apakah dia masih suami orang atau bukan. Adapun soal agama segala macam ini itu nantinya di pengadilan agama, sebetulnya begitu ya. Tapi kalau ditanya apakah berdosa atau tidak, dua macam. Satu, apakah dia mengizinkan dengan kerelaan hati? Iya, kalau ini pasti dosa. Karena kewajiban mendidik anak perempuan itu sampai mendapatkan pasangan yang bisa menjadi imam. Saya nggak ngizinin, tapi dianya begitu saja. Sudah saya nggak izinin. Tinggal nanti dilihat, apakah sebelum menikah orang tua memberikan pendidikan dan pengawasan yang selayaknya. Soalnya kasusnya nggak ujuk-ujuk ini, nggak ujuk-ujuk. Biasanya kenapa sampai bla 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 bla? Itu karena awalnya tidak ada pendidikan dan pengawasan yang selayaknya. Nanti dia tetap dianggap berdosa karena tidak memberikan pendidikan dan pengawasan yang selayaknya. Kalau sudah mendidik yang baik, sudah mengawasi yang baik, tidak mengizinkan, tapi kan ketentuannya Allah beda kadang-kadang.
Ada orang yang kemudian kehilangan hidayahnya ada. Ya sudah, itu sudah bukan urusan kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustadz tadi terkait yang pertama, bagaimana caranya supaya kita jangan mengikuti setan? Di waktu sakaratul maut itu. Oke. Bagaimana caranya supaya kita nggak ngikuti setan? Nah, ini yang paling repot sebetulnya. Godaan setan itu akan ada terus sampai kita menemui ajal. Jangankan yang di luar yang lagi mabuk-mabukan. Sampai sekarang yang berada di sini saja, godaan setan ini masih ada. Masih ada. Motivasi kita ngaji, cara kita berangkat taklim, di sini saja. Bahkan kita sedang sholat itu kesempatan emas setan untuk godain sholat kita. Kan? Mohon maaf, orang yang lagi mabok-mabok tuh nggak digodain setan. Mau ngapain digodain? Orang udah temennya kan gitu, nggak digodain. Orang yang sedang zina itu nggak digodain setan. Yang digodain setan itu justru kita ya sedang ibadah. Niatnya, ya kan, motivasinya, nggak ikhlas lah, apalah semacam itu. Jadi godaan setan itu pasti masih akan ada sampai nyawa kita dicabut. Nah, jiwa itu merespon godaan setan itu 3 macam. Ada yang pertama disebut sebagai nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu dalam bahasa Arabnya itu jiwa ya, jiwa. Nafsu ammarah itu nafsu yang meledak-ledak. Cenderung gampang untuk menerima stimulan setan dalam bentuk apapun. Apa sebabnya ini? Orang ini jauh sekali dari ingat Allah. Tidak ada hal yang bikin kita atau yang bikin orang untuk tidak tergoda kecuali ingat sama Allah. Ini mohon maaf nih, kita kan umur sudah dewasa semua. Sepanjang tahun ini, mohon maaf, ibu itu ada yang pernah makan babi apa enggak kira-kira? Kenapa enggak? Begitu. Orang itu, banyak saya punya teman mabuk-mabukan. Banyak saya punya teman tuh kemudian apa? Narkoba, segala apa. Tapi pas saya tanya, kau makan babi enggak? Enggak, babi itu haram. Lo dipikirnya minum enggak haram? Kata saya. Babi itu haram. Apa yang bikin kemudian dia enggak mau makan babi itu? Nah, dia masih ingat itu haram. Itu masih ingat dia. Apa ya? Karena ada pengawasan. Dalam diri dia ada pengawasan itu. Pengawasan itu timbul sebab apa? Ya sebab ingat pada Allah. Ini jalan paling kuatnya di situ. Ammarah itu. Ada yang kedua, tahu kalau itu salah. Tapi berkali-kali ngulangi, kemudian nyesel. Ini yang rata. Ini kita nih, rata. Ya saya deh, kalau nggak kita, saya. Ini rata. Yang disebut sebagai nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Jadi kita sadar, sebelum melakukan kita sudah sadar kalau itu salah, tapi mau gimana lagi? Kan begitu, mau gimana lagi? Sering. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai nafsul lawamah itu. Ya. Misalnya mohon maaf, saya itu seringkali kadang-kadang diajak penyuluhan. Itu kemudian saya tanya sama, mohon maaf, ya wanita-wanita yang apa namanya menjajakan diri begitu. Itu saya tanya. Ustadz nggak usah nyeramain kita lah, kita juga udah tahu itu haram kok. Sudah tahu itu haram, ya tahu itu haram. Kalau ditanya copet tuh, ya tahu kalau itu haram. Tapi kalau alasannya kemudian, ya Ustadz zaman sekarang nyari yang haram aja sulit kan gitu, bla bla bla. Ini kan larinya ke situ kan. Dia sudah tahu itu salah, penyesalan tuh ada. Nggak mungkin orang nggak nyesel. Penyesalan tuh datangnya dari mana? Ya ingat Allahnya ada. Tapi ingat Allahnya kalah dengan godaan hawa nafsunya. Nah, ini yang paling akhir ini. Ini yang disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi orang yang selalu apa? Orang yang selalu ingat pada Allah, selalu ingat pada Allah. Yang selalu ingat pada Allah itu, maka nanti ketika timbul suara azan, ada perintah Allah saya datang. Yang ketika kemudian terlintas hatinya pengen maksiat, ini haram, Allah nggak suka. Yang kemudian ketika dapat musibah, dia akan ngomong, saya ingat pada Allah, ini ujian dari Allah, saya sabar. Yang ketika dapat nikmat, kemudian ingat semua nikmat dari Allah, saya harus bersyukur. Yang ketika ditimpa musibah, dia akan ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi caranya, ya tadi, jaga hubungan dengan Allah.
Setan itu licik, tapi setan juga masih takut sama Allah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustadz ada amalannya enggak? Misalnya apa? Iya, supaya terhindar dari itu tuh godaan setannya itu, Ustadz. Kan Oke. kalau ada amalannya siap-siap dari sekarang. Baik. Ada dua macam amalan. Satu adalah menghindari supaya tidak terlalu pedih pada saat sakaratul maut. Itu doa yang tadi saya baca. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Yang kedua, ada satu riwayat, kalau saya tidak salah. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang kalau kita baca rutin, Allah jaga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dua ayat itu ibu-ibu sudah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan fa'in tawallau. Dua ayat itu. Ya. Tentu lebih baik kalau ayat itu kita baca sambil kita pahami maknanya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, seorang utusan, maksudnya nabi. Min anfusikum, dari diri kalian, dari umat, dari kaum kalian sendiri, harisun alaikum, yang peduli, bla bla bla. Fa'in tawallau, kalau mereka semua berpaling, faqul hasbiyallah, maka Allah yang akan mencukupiku. Allah yang akan mencukupiku. La ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, jadi kita pahami maknanya, itu kalau dua ayat ini kita baca, kita jadikan amalan setiap habis sholat begitu sambil dipahami, itu dijaga, mudah-mudahan kematiannya husnul khotimah, mudah-mudahan. Ya. Ya, Pak. Nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat ya orang yang sakaratul maut. Di sini ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, ini kenapa masalahnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sakaratul maut ya. Ini sebetulnya hal-hal yang juga belum saya alami ya. Jadi saya hanya baca begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya baca itu benar begitu ya. Ada yang namanya kalau dalam apa namanya dalam bahasa agama disebut sebagai naza. Naza itu kalau bahasa Arab artinya mencabut. Proses mencabut nyawa itu kan yang sampai sekarang sebetulnya belum terpecahkan. Proses mencabut nyawa itu bagaimana? Nyawa itu bentuknya apa, keluarnya bagaimana, cara nariknya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Hanya ada malaikat yang dipasrahi oleh Allah untuk kemudian apa? Untuk kemudian mencabut nyawa yang disebut sebagai malakul maut. Kita nyebutnya Israel kan begitu. Bahwa proses dari hidup menuju mati itu luar biasa sakitnya kan begitu. Karena pindah dimensi alamnya. Orang mati itu letaknya masih di depan kita, tapi dimensi alamnya beda. Dia sudah masuk namanya alam barzakh. Perpindahan dimensi alam ini sudah apa namanya menyakitkan sekali. Ada yang mengalami proses nazaknya lama, ada yang sebentar. Itu yang mohon maaf kadang nggak ada kaitan dengan penyakitnya, nggak ada. Ya. Maka dalam hadis itu ada, hadisnya lemah sekali, tapi sering dipakai ibu-ibu buat nakuti anak-anaknya. Ini sering. Hadisnya Alqamah. Hadis Alqamah itu lemah sekali. Hadis Alqamah tentang anak durhaka itu hadisnya lemah. Hadis Sa'labah tentang orang yang nggak mau zakat itu lemah. Tapi ini favorit, sering diceritakan. Nah kita demen hal-hal yang sifatnya tadi begitu ya. Jadi ada orang di masa Nabi yang ketika kemudian sakaratul maut itu berhari-hari itu ada. Sakaratul maut berhari-hari. Ya orang kan paham kira-kira yang akan mengalami kematian atau apa. Yang paling penting sebetulnya, kenapa pasien itu ditunggui? Satu memang ditalkin. Jadi kalau kira-kira sudah apa? Sudah dalam posisi yang ya dokter mungkin bilang bla bla bla, itu yang paling penting ditalkin dan diteguhkan keyakinannya supaya tetap dalam keadaan iman kan gitu. Kedua, kenapa pasien juga menurut saya perlu ditunggui itu ya untuk mengingatkan ibadahnya. Sebab banyak orang yang nunggu pasien tuh cuma yang nemenin ngobrol sama makan makanannya itu aja. Nah makanan pasien tuh kan banyak begitu kan, dia yang ngabisin gitu kan gitu.
Yang paling penting itu ya makanya saya senang di Syariah Asih itu ketika waktu azan itu ya ada orang diingetin untuk wudhu, diingetin untuk tayamum. Itu yang paling penting kan di situ, jaga orang sakit itu. Sebab kalau kita masuk ke psikologinya, siapa sih yang pengen sakit? Nggak ada. Tapi gimana agar orang ketika sakit tetap ridho, sabar, dan ikhlas pada Allah, kan begitu. Nah, ada kasus di masa Rasul itu orang yang mengalami sakaratul maut berhari-hari yang namanya al-qamah. Maka dalam pandangan ulama ada beberapa dosa yang kaitannya hakul adami itu yang mempersakit sakaratul maut. Di antaranya durhaka pada orang tua. Tapi kita tidak berhak memvonis orang lain. Jadi jangan, wih matinya lama anak durhaka kayaknya nih. Ya nggak mungkin ya. Kita tidak bisa untuk memvonis orang, tidak bisa. Tapi introspeksi diri kita sendiri. Wah, bla 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 bla. Apakah ada treatment untuk orang yang mengalami sakaratul maut yang lama? Ada dua hal. Satu, dibacakan surat Ar-Ra'd. Satu. Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Ya. Terutama ayat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Saya kalau nengok orang sakit, sesama misalnya orang yang ngerti agama, pas saya masuk kok dibacain Ar-Ra'd, itu udah, wah ini dikit lagi kata saya ini ya. Soalnya yang dibaca sudah Ar-Ra'd begitu. Kalau masih bacanya Yasin, baca yang lain itu saya masih santai begitu ya. Tapi kalau sudah baca Ar-Ra'd, wah ini Israel nih dipanggil gitu kan itu. Ar-Ra'd. Yang kedua, yang diambil dari pengalamannya Rasul adalah bersiwak. Jadi Rasul itu pada waktu sakaratul maut, Rasul itu kemudian matanya melihat siwak yang dipegang oleh Aisyah. Siwaknya dipotong dua, lalu kemudian apa? Lalu kemudian disiwakin ke mulut Nabi yang mulia, dan tidak berapa lama kemudian Nabi kemudian menghadap pada Rabb-nya begitu. Nah, dua ini yang saya coba pada waktu almarhumah ibu saya meninggal begitu. Jadi kita lepas oksigen apa segala macam itu kita siwakin, kita bacakan Ar-Ra'd dan nggak lama kemudian memang meninggal ya, siwak. Siwaknya siwak yang baru ya, jangan siwak bekas pakai itu jangan. Itu bisa marah itu, bukan meninggal kalau itu ya. Siwaknya siwak yang baru. Jadi dua hal itu. Jadi bacakan kalau dalam agama itu bacakan surat Ar-Ra'd dan yang kedua itu adalah bersiwak. Tapi kita tidak berhak memvonis apa gerangan yang bikin orang sakaratul mautnya lama. Kalau dalam hadis tadi, dosa terhadap kedua orang tua. Ini yang paling parah sebetulnya. Kalau sebagian kepercayaan masyarakat itu ada yang lain. Biasanya ada yang masih, kalau kepercayaan masyarakat ya, ada yang masih pakai susuk lah, apalah. Oh itu wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Tapi kalau dalam hadis itu ditemukan, meskipun hadisnya lemah, dosa durhaka pada orang tua. Itu yang termasuk membuat sakaratul maut lama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ar-Ra'd ayat berapa? 13 apa? Saya agak lupa. Maksudnya Ar-Ra'd itu satu surat dibaca apa sebagian? Satu surat lebih baik, tapi ayat yang lebih sering diulang-ulang tadi, walau anna Qur'anan itu. Ya. Ayat 31. Ya. Ar-Ra'd ayat 31. Ya. Walau anna Qur'anan itu. Ya. Ayat 31. Ya. Nah. Ayat 31. Ya. Tapi sama yang sudah sakaratul maut ya. Kalau masih yang sehat-sehat jangan dibaca itu ayat. Jangan dibaca itu ayat. Ya. Baik, saya lanjutin. Ini ada pertanyaan di kolom chatnya. Sekarang ini rata-rata perumahan, perhitungannya apakah semua termasuk dalam perhitungan riba? Meskipun nahodanya melalui bank berbasis syariah, mohon arahannya, terima kasih. Pemberian kredit perumahan atau pembiayaan itu melibatkan tiga pihak. Melibatkan tiga pihak itu, satu adalah
developernya. Yang kedua adalah nasabahnya yang akan beli rumah. Yang ketiga lembaga pembiayaan finance atau banknya yang membiayai pembelian rumah itu. Kalau akadnya jual beli, bukan akad hutang piutang, akadnya jual beli, maka skema KPR itu sah, nggak ada masalah. Akadnya jual beli. Bank atau finance membeli dari developer secara kontan, bank menjual kembali kepada kita secara tempo. Otomatis barang yang dijual secara tempo itu harganya akan lebih mahal daripada yang dijual secara kontan. Otomatis itu, otomatis. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika kredit itu gagal bayar, ini sama seperti apa namanya KKB ya, kendaraan bermotor ya. Ketika kredit itu gagal bayar, lalu kemudian rumah disita dan segala macam ini, seolah-olah kemarin akadnya bukan jual beli. Kalau akadnya jual beli, dalam masa cicilan itu belum lunas, status rumah itu kita ngitungnya kongsi. Kongsi antara pihak bank dengan pihak nasabah, kongsi otomatis. Kenapa? Karena yang beli itu bank, milik bank, kemudian kita beli tapi belum lunas. Maka statusnya kongsi. Ketika statusnya pemilikan kongsi ini, ketika kemudian gagal bayar itu, bentuk denda atau bentuk sita, bentuk macam-macam ini harus sesuai dengan tata cara gadai, harus sesuai dengan tata cara gadai. Jadi saya kalau jawab biasanya, kalau kreditnya lancar saja, tidak ngalamin macet, itu sebetulnya ribanya bisa dikatakan hampir tidak ada. Kalau tidak mengalami macet ya. Ketika mengalami macet ini, sampai kemudian ada ada denda, sampai kemudian gagal bayar. Nah ini baru nanti yang ada semi-semi riba. Saya contohkan sederhana begini. Developer jual rumah 500 juta misalnya. Orang nggak punya duit 500 juta, nggak punya duit. Akhirnya orang KPR dalam masa 10 tahun. Misalnya. Dia KPR 850 juta, lalu dihitung itu. Setelah 10 tahun dan lunas, harga rumahnya sudah bukan lagi 850 juta. Harga rumahnya itu sudah 1,2 miliar. Pertanyaannya, kalau ngitung orang ekonomi, siapa yang dirugikan di sini? Siapa? Nggak ada yang dirugiin. Kalau pertanyaannya begitu, nggak ada yang dirugiin. Developer senang karena rumahnya laku. Nasabah senang karena bisa beli rumah meskipun mencicil. Ya. Bank juga senang karena dapat untung. Orang tidak merasa dirugikan. Kenapa? Karena setelah 10 tahun selesai, itu nilai propertinya malah naik. Kalau lihat sisi itunya nggak ada yang dirugikan. Maka tadi saya bilang, kalau lancar-lancar saja, pembiayaannya berbasis syariah, itu nggak ada potensi riba, nggak ada. Potensi riba itu naik ketika kreditnya macet. Ada denda. Meskipun nanti ada macam-macam. Tapi denda terhadap nilai hutang itu seolah-olah kreditnya adalah hutang piutang, bukan jual beli. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau tidak ada macet, kreditnya lancar saja, pembiayaan berbasis syariah, akadnya jual beli, itu potensi riba minim sekali. Bahkan dikatakan hampir tidak ada. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya akan lanjutkan. Iya, jadi yang bikin hukumnya menjadi haram itu adalah status jenis akadnya apa. Kelaminnya akad nih apa, jual beli apa sewa. Kalau saya nyewa motor, jelas. Saya pakai motor bukan milik saya. Rentalan habis, motor ditarik. Kan semacam itu. Tapi kalau saya kemudian ngajukan kredit pembelian motor, disebut motornya milik saya. STNK-nya atas nama saya. BPKB-nya atas nama saya. Belum diberikan kalau belum lunas. Tapi ketika gagal bayar, ditarik. Ketika ditarik itu fungsi milik saya di mana?
Jadi kemarin saya nyewa, apa saya beli. Status ketidakjelasan akad ini, itu potensi ribanya di situ. Ya. Kalau di kita tuh memang sebutnya leasing. Kalau leasing itu sewa beli. Kalau secara pengertian hukumnya, legal hukumnya kan begitu. Ya kita disebut sebagai pembeli, tapi statusnya kalau belum lunas, ya memang belum milik kita, belum milik kita. Kalau ngitungnya fikih itu bukan begitu. Kalau ngitungnya fikih, kita pembeli, tapi barang itu masih milik penjual. Kalau belum selesai, maka tadi saya bilang hartanya harta kongsi. Saya bilang begitu. Kalau secara fikih kita sebutnya kongsi. Karena dia masih punya milik, belum dibayar lunas sama kita sudah milik karena kita sudah janji beli, sudah semacam itu. Jadi kalau tidak terjadi gagal bayar, sebetulnya nggak ada masalah. Kalau gagal bayar itu baru bermasalah begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tentang murtad tadi kan Ustaz katakan diajak 3 kali. Apa kita wajib mengajaknya itu? Misalnya ada teman dekat, tapi kan kalau sekarang ini kita urusan orang gitu, itu jatuh hukumnya apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad itu kaitannya bukan pribadi. Kalau orang murtad diem-diem aja kan kita nggak tahu. Orang murtad nih gitu, dia diam-diam aja kan kita nggak tahu. Siapa tuh orang yang ketemu kita tiap hari, kita ucapkan assalamualaikum, ya mungkin pakai kopiah, yang mungkin pakai kerudung, tapi dalam hatinya sebetulnya nggak yakin sama agama, bisa jadi kan begitu kan. Orang murtad itu kaitannya sosial. Ketika dia nggak percaya pada agama Islam, dia ngajak-ngajak orang lain, atau minimal kemudian keluarganya merasa tidak nyaman dengan dia, kan begitu. Maka yang berhak memutuskan murtad itu bukan manusia, bukan. Yang berhak memvonis murtad itu adalah pengadilan. Jadi kalau kayak di Mesir, kalau kayak di Yaman, kayak tempat-tempat yang lain, itu bukan kita ngomong, woi murtad, bukan, nggak ngefek. Kita ngomong murtad itu nggak punya kekuatan hukum, tidak punya. Yang berhak memvonis murtad itu adalah pengadilan. Yang memutuskan tahapan hukuman juga pengadilan, karena nanti kalau sudah divonis murtad, otomatis ikatan pernikahannya batal demi hukum, otomatis. Maka jatuh talak 3 sekaligus. Otomatis hak waris juga kemudian hilang juga. Itu satu tahapan sekaligus. Maka yang vonis murtad adalah pengadilan, maka proses apa namanya? Diajak dialog taubatnya itu putusan pengadilan. Di kita kasus murtad itu tidak ada. Karena tidak ada hukum murtad, tidak ada. Ada hanya dalam pengadilan agama. Tapi adakah lembaga di kita yang ngurusi hal semacam ini? Ada. Apa itu? Kementerian Agama dan MUI ada. Ada orang ngaku jadi nabi. Murtad apa enggak? Ya murtadlah. Orang ngaku jadi malaikat Jibril. Kan begitu kan. Langkahnya apa? Ada yang namanya komisi dalam MUI itu, ada komisi hukum perundang-undangan, ada komisi fatwa, ada komisi pengkajian aliran sesat, itu ada. Maka nanti kemudian diajaklah orang ini untuk apa? Untuk ketemu dialog. Berapa kali kemudian orang yang awalnya ngaku nabi, karena ketidaktahuannya begitu, ujung-ujungnya setelah diajak dialog, kembali pada Islam lagi. Jadi ada tahapannya, ada. Jadi kalau kita melihat ada orang lain murtad itu kan karena dia ngomong misalnya. Kalau apakah kita bisa nasihati secara langsung? Bisa, nggak ada masalah. Tapi nanti yang disebut dimintai taubat 3 kali, itu lembaga negara yang mintai taubatnya itu. Bukan perorangan, bukan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sekarang masalahnya adalah, kalau tadi disebut dalam hadis, orang yang murtad dibunuh. Apakah kemudian benar hukuman orang yang murtad itu apakah benar dibunuh begitu kan? Dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menjelaskan kebebasan beragama, banyak sekali. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Man syaa falyu'min wa man syaa fal. Beberapa orang yang terang-terangan menghina Nabi,
Kalau zaman sekarang menghina Nabi itu murtad. Menghina Nabi, tapi oleh Nabi tidak dihukum bunuh itu ada. Misalnya, Abdullah bin Ubay itu menghina Nabi berkali-kali. Rasulullah tidak menghukum mati, tidak. Ada Zulkhuwaisarah namanya, yang nuduh Nabi tidak adil. Jadi Nabi bagi-bagi harta rampasan perang. Orang ini datang ujuk-ujuk nuding Nabi. Dia bilang, "I'dil ya Muhammad, kamu harus adil." Nuduh Nabi tidak adil. Kalau zaman sekarang ada orang nuduh Nabi tidak adil, itu murtad itu. Kalau zaman sekarang. Ya murtad itu, tapi kemudian oleh Nabi itu ya tidak dihukum bunuh, tidak. Bahkan ada orang nuduh Nabi nepotisme, ada. Di masa Nabi itu, Pak, itu demokratis sekali. Demokratis sekali. Nabi itu dituduh nepotis. Itu Nabi kemudian ya bela diri, kata Nabi, saya enggak nepotis. Bla 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 dijelaskan. Di masa Nabi itu, Nabi pernah ngelamar dan Nabi ditolak, itu ada. Nabi ngelamar untuk dirinya dan Nabi ditolak, itu ada. Di masa Nabi, Nabi pernah melamar untuk orang lain dan Nabi ditolak, itu juga ada. Jadi maksudnya kehidupan itu berjalan itu setara sekali begitu ya. Dan Rasul tidak pernah menghukum mati orang-orang yang menghina Nabi, itu tidak. Nah, lalu dari mana muncul kemudian hukuman apa? Hukuman apa namanya? Hukuman murtad itu ada. Hukuman murtad ada itu di sini. Kita perhatikan baik-baik dua hadis ini. Kita perhatikan baik-baik dua hadis ini. Lalu kemudian kita pahami beda pemahamannya gimana. Satu hadisnya Abu Hurairah. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalasin. Tidak halal darah seorang muslim, tidak boleh menghukum mati seorang muslim kecuali 3 perkara. Satu, as-sayyibuz zani, zina muhsan, sudah menikah berzina, itu hukumannya kan rajam, kalau terbukti kan rajam. Lalu kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, eksekusi pembunuhan, qisas, jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, memisahkan diri dari golongan kaum muslimin. Ini kan murtad. Dipahami hadis ini kemudian, orang yang murtad itu dihukumnya adalah hukuman mati. Bandingkan dengan hadis yang bawah. Bandingkan dengan hadis yang bawah. Sama tapi kemudian pemahamannya beda. La yahillu qatlu muslimin, tidak boleh menghukum mati seorang muslim illa fi ihda salasi khisalin, kecuali 3 perkara. Satu, zanin muhsanin, fayurjamu, zina muhsan dirajam. Sama tadi, as-sayyibuz zani. Yang kedua, warajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtalu, orang yang membunuh secara sengaja diqisas. Sama. Tapi yang ketiga, warajulun yahruju minal islam fayuharibullah wa rasulah. Orang yang keluar dari agama Islam, lantas memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kan beda. Kalau hadis yang pertama, yang meninggalkan agama, murtad, lalu kemudian memisahkan diri dari golongan kaum muslimin. Lalu yang kedua, orang yang murtad, lalu kemudian apa? Memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini beda. Maka banyak sekali ulama-ulama sekarang yang kemudian mengatakan, ulama sekarang, kalau ulama dulu rata mengatakan hukumnya mati. Tapi kalau ulama sekarang, ada banyak sekali yang mengatakan kemudian apa? Bahwa murtad itu, dia dihukum mati itu bukan karena kekafirannya. Nggak ada ceritanya Nabi menghukum orang kafir mati, itu nggak ada. Murtad itu dihukum mati yang berlaku di masa Rasul karena dia memerangi orang Islam. Itu masalahnya. Karena apa? Karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu yang bikin dia kemudian dihukum hukum mati. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan tadi. Masalah orang yang murtad juga masih sama. Oh tadi ada, kok udah nggak ada ini. Tadi ada pertanyaan saya baca di kolom chat itu. Kalau ada orang itu nggak ke masjid, kemudian ke gereja, dan bahkan kemudian ngaku kalau dia murtad, bla bla bla, apakah dia bisa dikatakan murtad begitu? Satu saja, kalau memang dia mengaku secara serius, tidak ada paksaan, kalau dia murtad, maka dia kita hukumi murtad. Tapi yang berhak memberikan tahapan hukuman bahwa perceraiannya batal,
bahwa kemudian dia dihukum ini, diajak taubat dan macam-macam, yang berhak itu adalah pengadilan, bukan perorangan. Tapi kita nyebut dia murtad, kalau dia ngaku ya nggak apa-apa, orang yang ngaku kok. Dia murtad nggak apa-apa. Tapi hukumannya bahwa perceraiannya batal, bla bla, itu nanti adalah putusan pengadilan, bukan apa? Bukan pribadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum masuk di bahasan yang kedua, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada lagi Bu? Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada, kan orang murtad itu sebabnya 3 macam. Apakah keyakinannya? Keyakinannya. Apakah ucapannya? Apakah perbuatannya? 3 macam ini. Kita nggak bisa menghukumi orang murtad tanpa melalui proses itu, nggak bisa. Ada orang misalnya, mohon maaf, jaga toko di mall. Ketika Natal, dia pasang pohon Natal, dia pakai pakaian Sinterklas begitu. Apakah dia dihukumi murtad? Ya tidak dong, nggak ada kaitannya. Tapi dia pasang pohon, itu cuma pohon. Yang perlu kita tanya, apakah ada keyakinannya? Kecuali kalau dia ngomong, woi pohon Natal ini enak banget, ini saya lebih demen ini daripada sama masjid. Mulai ada banding, ini baru mulai kemudian. Orang pakai pakaian Sinterklas, orang pakai pakaian mantel jubah itu nggak lantas keluar dari agamanya, tidak. Juga jangan gampang menghukumi misalnya ucapan selamat Natal. Oh ini orang, ada itu. Bahwa itu haram menurut sebagian ulama, betul. Haram itu artinya dosa. Haram. Menurut sebagian ulama itu haram. Haram itu artinya dosa, bukan keluar dari Islam. Sama kayak ada orang mabok-mabok misalnya, apakah dia murtad? Ya tidak, orang dia nggak ngomong-ngomong hal-hal yang bisa keluar dari agama Islam, tidak. Jadi harus dipastikan dulu, yang berhak memastikan, menginvestigasi, mengajak taubat, itu pengadilan. Ya. Apakah keyakinannya, ataukah ucapannya, ataukah perbuatannya. Kalau dia bertaubat, maka dinyatakan kembali pada Islam. Bahwa fulan yang kemarin ngaku sebagai nabi, bla 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 bla, sudah bertaubat dan menyatakan kembali pada Islam syahadat lagi. Misalnya, dinyatakan oleh pengadilan. Di kita pengadilan nggak ada, MUI yang menyatakan. Jadi musaddiq itu kalau nggak salah kemudian taubat dan menyatakan lagi masuk Islam. Kalau nggak salah ya. Kalau tidak mau bertaubat, dinyatakan murtad. Kalau sudah murtad, maka perkawinannya batal demi hukum. Kalau nanti dia mati, tidak boleh disolati dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Nggak boleh. Kalau dimandikan, ya boleh dimandikan, nggak masalah. Kalau dikafani, ya nggak masalah dikafani. Cuma tidak wajib dimandikan, tidak wajib. Kalau boleh ya boleh, boleh ya. Tapi kalau sholat tidak boleh disolati, haram disolati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman orang Islam, meskipun malaikat tuh nggak bakal keliru, nggak bakal. Apa ujuk-ujuk orang murtad ditaruh di pemakaman kiai nggak ditanya malaikat, ya tetap ditanya, malaikat nggak keliru. Tapi hukumnya itu adalah garisnya jelas. Mereka itu bukan Islam, pemakaman ini khusus orang Islam, karena wakaf biasanya begitu ya. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ingin tanya Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kampanye gubernur DKI. Ya. Sehingga ada ucapan umat muslim bahwa kalau memilih non muslim, waktu itu Ahok kan, maka tidak dikawankan, dianggap kafir. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 1, apakah memilih misalnya orang kafir itu sebagai pemimpin menyebabkan murtad? Apakah begitu pertanyaan? Bahwa orang itu harus memilih, patokannya begini. 1, innallaha adlun yuhibbul adla. Allah itu adil dan Allah mencintai keadilan. Ada hal-hal
yang khusus orang Islam. Ada khusus orang Islam. Ibadah orang Islam. Nggak boleh milih imam orang kafir. Nggak boleh. Penentuan apa namanya datang Ramadan, datang Syawal harus orang Islam. Itulah kenapa di Indonesia dinamanya Menteri Agama. Yang di negara lain nggak ada. Nggak ada. Di Saudi itu nggak ada Menteri Agama. Adanya Menteri Haji, Menteri Wakaf. Itu ada. Yang ada Menteri Agama di Indonesia. Karena jaga-jaga. Misalnya mohon maaf, presidennya non-muslim begitu. Yang berhak ngumumin datangnya Ramadan dan datangnya hari raya adalah Menteri Agama. Patokannya di situ ya. Kemudian lagi ada yang sifatnya muamalah. Kalau sifatnya muamalah nggak ada kaitan sama agama. Pak Haji punya material. Mohon maaf, Chinese punya material. Saya belanja di tempatnya Chinese, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu muamalah. Kecuali beda kalau nanti, dia itu dipakai buat nyumbang ini, itu lain soal ya. Tapi kalau sama, ya kalau saya sebetulnya sederhana. Kita beli ke sini boleh, ke situ boleh. Tanpa ada pilihan tertentu, tanpa ada. Dua-duanya boleh. Nggak boleh ngunggulin yang ini, jatuhin. Ya dua-duanya boleh. Mau yang ini boleh, yang ini boleh. Kaitannya muamalah. Pernikahan, itu separuh ibadah, pernikahan. Maka yang namanya pernikahan itu wajib seiman tadi. Kecuali pendapat sebagian ulama tentang ahli kitab. Itu boleh, nggak ada masalah. Memilih pemimpin itu, yang paling penting itu adalah adil. Karena belum tentu nanti ditemukan stok pemimpin muslim. Belum tentu. Orang Amerika yang tinggal di Amerika, muslimnya banyak. Ya. Tiba-tiba kemudian milih kandidat calon presiden, yang semuanya nggak ada Islamnya. Nggak ada Islam. Apakah misalnya dia milih Biden ataukah dia milih Trump begitu? Lu dua-duanya bukan muslim. Dua-duanya bukan muslim. Orang Islam yang kemudian ada di NTT, begitu kan? Ada di NTT misalnya. Itu daerah yang basisnya non-muslim. Ketika dia pilgub, pilihannya memang tidak ada yang muslim. Tidak ada yang muslim. Maka yang dilihat adalah dilihat keadilan. Oke. Nah, apakah orang boleh memilih pemimpin berdasarkan agama? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya milih si A karena adil. Ya belum tentu juga adil atau tidak kan nggak ketahuan begitu kan. Tapi kemudian saya mau milih si A karena seagama, ya boleh. Saya mau milih si A karena menurut saya dia tegas, ya silakan. Meskipun menurut sebagian ulama ada yang menyatakan tidak boleh memilih orang kafir dalam pemimpin. Ada. Mengambil dari ayat la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'am min dunil mu'minin. Tapi pol-polan hukumnya adalah haram. Bagi yang menganggap itu tidak boleh, itu hanya haram. Ketika haram, statusnya tetap orang Islam. Sama, tetap orang Islam. Sama. Tidak ada masalah. Ya. Orang Islam. Jadi hanya apa? Itu sama seperti kita milih pemimpin hanya gara-gara kita dapat amplop tanpa ngelihat kompetensinya orang ini apa. Rame pilihan RT misalnya. Kalau di Tangerang nggak terlalu Pak, tapi kalau di DKI itu pilihan RT itu rame sekali. Pilihan RT RW itu wah tukang bakso udah ngumpul semua itu, itu rame sekali. Nah nanti begitu selesai langsung diborong begitu kan. Itu kemudian banyak orang yang nggak ngasih apa, kemudian milih bukan yang terbaik, itu ya haram sama. Kita dihadapkan pada pilihan ini terbaik, ini terburuk, kok kita milih yang itu ya haram sama. Tapi haram itu nggak bikin orang murtad begitu kan. Maka kasus pilkada DKI kemarin, kalau buat saya sederhana. Yang mau milih si A silakan, mau milih si B silakan. Kalau saya nggak milih karena KTP saya Tangerang begitu kan. Tapi kalau saya ditanya, saya milih siapa waktu itu saya bilang, ya kalau dua-duanya adil ya pilih yang muslim, itu saja kan, pilih yang muslim. Tapi kalaupun ada yang beda pendapat dengan saya bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada ulama yang mengharamkan, ada. Itu sama seperti ada ulama yang mengharamkan hal-hal yang lain begitu. Kalaupun haram itu cuma dosa, tidak murtad, tidak. Di tempat saya itu ada yang lebih ekstrim Pak. Jadi pengurus masjid itu kesel gara-gara jamaah sepi. Akhirnya dibikin satu peraturan yang nggak jamaah, nggak ditahlilin, nggak disolatin di sini. Ada Pak? Ada. Sampai sekarang masih ada. Jadi saya tuh kaget kalau sholat zuhur rame banget, sholat zuhurnya rame banget gitu. Saya tanya ini tiap hari begini, tiap hari zuhur sampai subuh tuh rame. Ketika saya tanya kenapa, di sini kalau nggak jamaah nggak ditahlilin saat katanya, oh gara-gara takut nggak ditahlilin rupanya begitu ada ya. Jadi patokannya sederhana. Itu kalaupun pakai yang haram,
itu hanya dosa tapi tidak sampai murtad begitu ya. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan itu lebih bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi, saya pernah tahu doa ini mohon dilindungi dari dirasuki setan. Ya, ada. Doa ini ada, tapi doa ini memang panjang sekali ya. Apa namanya? Doa sebetulnya kalau nggak pengen digangguin setan itu auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. A'udzubillahi samil alim, qul a'udzu birabbil falaq ya. Ada banyak sekali doa, tapi yang kaitannya dengan kematian itu yang saya pakai dua macam itu. Maka tadi saya sebut sebetulnya bukan langsung pada setannya bukan, tapi saya sebut dua ayat yang kalau dibaca mudah-mudahan dijaga kematian husnul khotimah. Saya nggak langsung nyebut soal setan-setannya tadi itu tidak ya. Tapi doa ini memang ada ya, ada wa'udzubika ayatahabbatani syaitanu indal maut, ada ini juga ada ya. Tapi doa ini agak lebih susah dihafal begitu. Oke, baik. Saya lanjutin pada masalah yang kedua. Ini babnya biasanya dilanjut sesudah bab murtad. Bab orang yang ninggalin sholat. Watarikus sholati ala ini. Orang yang meninggalkan sholat itu dua macam. Ahaduhuma yang pertama, ayat rukaha ghaira mu'taqidin liwujubiha. Fahukmuha hukmul murtaddi. Orang yang meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib sholat, mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia nggak sholat alasannya begini, itu hukumnya sama seperti orang yang murtad, sama. Yang kedua, ini yang paling banyak, ayat rukaha kaslan mu'taqidan liwujubiha. Yang meninggalkan sholat masih meyakini kewajiban sholat, cuma males. Ini yang sering ya. Ada lagi yang lebih repot, nggak mau sholat karena nggak kaya-kaya, itu ada. Sholat juga tetap miskin katanya lah, kata saya hubungannya apa gitu kan. Masih yakin tentang kewajiban sholat, tapi males sholat. Itu. Ini nanti hukumnya sama. Ya. Fayustatabu diajak taubat, fa'in taba wa sholat. Kalau sudah taubat diajak sholat. Kalau masih nggak mau sholat, kutilah haddan wa kana hukmul muslimin. Kalau masih nggak mau sholat juga, itu sampai ada yang dihukum mati, sampai ada. Tapi statusnya tetap orang Islam. Ini orang yang nggak sholat, yang mengkampanyekan gerakan nggak sholat. Bedain ya. Dia nggak sholat, begitu kan. Kan ada orang di kita tuh rata-rata males sholat, tapi nggak pengen dicap nggak sholat. Di depan orang tuh kelihatannya seolah-olah sholat. Kan begitu. Orang ini ya haram, ya dosa, ya diajak tobat. Yang berhak ngajak tobat itu tadi sama pengadilan. Yang berhak ngajak tobat itu pengadilan. Yang berhak menghukum dan segala macam itu adalah pengadilan. Nah, yang jadi masalah ini adalah dua hal. Satu, orang yang dulunya males sholat, lalu kemudian udah tua, pengen kembali sholat, kadang-kadang nanya sama saya. Ustaz, saya punya hutang sholat banyak, Ustaz. Terus bisa nggak diganti dengan sedekah? Ini repot ini ya. Ninggalkannya sholat tapi minta gantinya sedekah. Saya biasanya jawabnya sederhana. Bisa Pak. Gimana caranya Ustaz? Mati dulu kata saya. Karena kalau nanti orang mati dibayarin fidyah. Kan begitu, mati dulu. Bayarin fidyah. Terus saya bayarin fidyah. Ya kalau masih hidup itu masih wajib sholat. Masih wajib sholat. Tapi saya ninggalin sholat banyak sekali, Ustaz. Sama, setiap orang pasti pernah ninggalin sholat. Siapa sih yang nggak pernah ninggalin sholat? Nah orang itu kemudian nanya-nanya, Ustaz, katanya orang kalau ninggalin sholat karena males, itu nggak dikodok. Di masa Nabi, orang kalau sampai ninggal sholat itu, biasanya ada uzurnya, ada. Orang ninggal sholat karena ketiduran, ada. Atau orang ninggal sholat karena lupa, ada di masa Nabi. Di masa Nabi,
belum pernah ditemukan orang yang sengaja-ngaja ninggal sholat. Belum pernah, belum pernah. Jadi kalau ada orang sampai ninggal sholat, di masa Nabi itu adalah kasusnya dia ketiduran atau kasusnya dia kelupaan. Biasanya begitu. Contoh tidur, Nabi pernah tidur sampai bangun matahari sudah tinggi. Sudah masuk waktu duha. Yang Nabi kemudian sholat subuh berjamaah qadha, nggak ada masalah. Karena ketiduran, yang penting jam tidurnya normal, itu yang penting. Saya tidur jam 10, biasanya bangun jam 4:30, saking capeknya, bangun kemudian jam 6:15, saking capeknya. Alarm dipasang, tapi capek nggak bangun. Ya nggak apa-apa, langsung wudhu sholat. Apakah dia disebut bersalah? Tidak bersalah, karena biasanya tidur jam 10, bangun jam 4. Saya nonton Piala Champion, tidur jam 2:30, bangun jam 7. Apakah tidurnya bersalah? Bersalah, karena dari belum merem dia sudah tahu subuhnya bablas. Sudah tahu dia. Dan tidurnya 2:30, subuhnya 4:30, dia sudah yakin bablas ini. Ya haram. Tapi sholatnya kemudian wajib diqadha. Tetap sholat wajib diqadha. Atau ada orang yang kelupaan. Yang seperti saya contohkan, seperti misal Imam Nawawi, yang lupa sholat sampai 3 hari. Ada. Orang lupa sholat 3 hari itu saking asiknya baca nulis, bukan cuma lupa sholat. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa mandi, lupa buang air. Semuanya. Jadi perasaannya, kan kadang-kadang begitu, kita kalau lagi asik Pak, lagi asik dengan satu bidang begitu, itu lama itu nggak berasa, karena hobi kita begitu kan, lama nggak berasa. Orang yang hobinya mancing, itu 2 hari 2 malam itu nggak berasa diomelin istri, itu nggak berasa. Nah memang karena nggak berasa, baru saja perasaan dia mancingnya gitu kan. Imam Nawawi itu 2-3 hari 3 malam tuh nyatet nulis belajar, nyatet nulis belajar. Itu baru berasa 3 hari 3 malam sesudah lapar. Manggil budaknya, ambilkan saya makanan, kok perut saya sakit. Oh Tuhan sudah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air, nggak tidur. Sholat, ya nggak sholat juga berarti sama. Maka kemudian langsung diqadha sholatnya 3 hari itu. Berarti 15 sholat itu ya. 17 kali 3 itu ya. Tapi orang ini memang lupa untuk kepentingan yang positif. Tidak ada masalah. Kalau masih ingat sama yang lain nggak bisa, jangan disamain. Teman saya juga mancing tuh, nggak sholat dia. Tapi makan ingat, ngopi ingat, kan begitu. WhatsApp ingat, kan gitu kan. Kalau Imam Nawawi semuanya nggak ingat begitu. Tidak, orang kadang nanya, Ustaz, kan tidak ada hadisnya orang ninggalin sholat dengan sengaja diqadha, karena memang kasusnya tidak ada. Kalau kasusnya tidak ada, hadisnya tidak ada, dan memahaminya bukan tidak diqadha. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu, kalaupun dilakukan, qadhanya tidak sebanding dengan dia meninggalkan sholat. Maka apa yang harus dilakukan oleh dia? Berusaha untuk mengqadha sholat. Tinggal dihitung. Hutangnya berapa tahun? Saya misalnya dewasa balik umur 13 tahun. Kemudian sejak balik nggak sholat kira-kira 10 tahun. Maka nanti ya kemudian nyicilnya 10 tahun sama nyicil. Caranya bagaimana? Tiap habis sholat, sholat lagi 1 kali. Kita mulai 2023 misalnya, ya 2032 lunas itu hutang. Pengen cepat. Habis sholat, sholat lagi 2 kali. 5 tahun lagi lunas cicilan sholatnya. Hah? Ya, kalau panjang umur. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah meninggal sebelum selesai mengqadha, urusannya dia sama Allah. Allah Maha Rahman Rahim, kalau kemudian Allah ngampuni, urusannya Allah. Itu bukan hakul adami. Sholat itu hakullah. Kalau misalnya kemudian keluarganya pengen nyolatin atau fidyahin, ada pendapat meskipun tidak sekuat fidyah puasa, ada pendapatnya kan begitu. Yang repot tuh kalau belum mulai punya hutang, tapi kemudian nggak dimulai-mulai. Yang penting kita usahakan mulai saja dulu. Kalau kita sudah memulai, ajalnya kok datang, itu sudah urusannya dengan Allah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Belum masuk waktu sholat,
Ya. Mengkodok sholat itu kapanpun waktunya bisa. Tidak ada waktu terlarang, tidak ada. Tidak ada. Kalau saya kasih saran ke teman saya itu malah lucu. Ustadz, saya pengen mengkodok sholat, tapi biar nggak ketahuan sama istri, saya pernah bolong sholat, gimana? Saya bilang, kamu jamaah di masjid. Setelah pulang jamaah lagi sama istrimu. Gitu. Jadi udah jamaah di masjid nih, pas pulang nanya sama istrinya, udah jamaah, udah sholat belum? Belum, yuk jamaah sama saya. Seolah-olah dia relawan begitu kan, sholat lagi. Padahal memang bayar hutang itu ya. Itu kalau yang istrinya nggak sholat di masjid itu, bisa itu dipakai. Jadi yang penting sudah ada usaha untuk memulai bayar sholatnya. Itu yang penting. Dan harus istiqomah. Ya kadang-kadang waktu itu ya nggak tahu nanti Ya. lagi nggak semangat lagi. Yang penting masih ada niatan untuk terus apa? Kadang-kadang kan gini. Hari ini kita repot sekali. Nggak bisa misalnya hari ini. Itu mirip sama orang kodok puasa. Ibu-ibu bulan Ramadan misalnya ninggalin puasa 10 hari misalnya. Apakah kemudian mengkodoknya 10 terus menerus? Ya tidak. Banyak juga yang nyicil itu. Bulan ini cuma 1, bulan depan 1 begitu kan. Baru ingat udah bulan Sya'ban ini dikit lagi. Baru kemudian apa? Itu rombongan dikodok semua misalnya. Yang paling penting tadi sudah dimulai gitu kan. Dan akan menyelesaikan. Kalau datang ajalnya maka urusannya sama Allah. Karena itu hakullah bukan hakul adami. Nah, jadi Ustaz misalnya zuhur. Kita kodoknya di waktu asar boleh saja ya. Boleh. Dan boleh beberapa kali. Gimana? Beberapa kali. Misalnya di waktu asar saya kodok zuhur 2 kali atau 3 kali, boleh saja. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau kodok itu tidak terikat oleh waktu. Misalnya seharian kerja capek segala macam, baru bisa kodok pas malam habis tahajud. Ya silakan, nggak ada masalah. Jadi kapan dia waktu luangnya, dia bisa kodok. Nah ini yang repot ini. Ada satu pendapat ulama yang tegas sekali. Kalau kodoknya belum selesai, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Tidak boleh melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah. Jadi misalnya dia masih punya kodok sholat subuh 1 tahun. Mau ngapain tahiyatul masjid? Ya diniati saja kodok subuh. Mau ngapain qobliyah? Biar cepat selesai bayar hutangnya. Sama seperti kalau masih punya hutang puasa Ramadan, dia tidak boleh puasa sunnah. Tapi diniati sekalian bisa. Kalau puasa bisa, kalau sholat nggak bisa ya. Nah, ada pendapat ulama yang lain. Ini repotnya kan nanti ketika terawih Pak, Ramadan. Bapak punya kodok subuh setahun begitu. Itu kalau misalnya Bapak terawih diniatin kodok subuh begitu kan. Itu kan 1 malam itu dapat 10. Kali 10 itu sudah dapat berapa? Dapat 300 itu. Kalau misalnya 1 bulan itu. Itu sudah hampir berapa? Itu sudah hampir setahun itu. Sudah hampir setahun lunas itu kan. Tapi masa iya orang pada terawih kita niatnya kodok subuh gitu kan. Menurut pendapat ulama yang kedua, yang namanya adalah Imam Qarafi, kalau sudah usaha memulai kodok sholat, maka dia boleh melakukan sholat sunnah. Tapi kalau belum memulai kodok sholat, dia belum boleh melakukan sholat sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Sama, cuma dikasih kodokan di akhirnya. Sama. Jadi nggak bisa kita hutangnya sholat zuhur, bayarnya dikosor begitu, nggak bisa. Jadi kalau niat kita punya hutang sholat zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat sama. Kalau di jamaknya bisa. Maksudnya apa? Saya gerebek sholat misalnya untuk 2 hari. Subuh itu nggak masalah. Tapi kalau mengkosornya nggak bisa. Kalau mengkosor nggak bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau dikosor enak bener itu, diskonnya kebanyakan itu. Ya silakan. Yang muslim. Gimana? Oh, masalah najisnya atau masalah apanya? Tempatnya. Tempat aja. Sholat itu dimanapun boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu sholat di tempat yang tidak suci, itu nggak boleh. Kalau tempatnya suci boleh. Ada orang nanya sama saya, Ustadz, katanya orang nggak boleh sholat di kuburan. Boleh. Nabi sholat mayat itu di kuburan. Pernah. Sesudah dikuburkan, Nabi baru sholat, nggak masalah.
Dan banyak sekarang pemakaman-pemakaman TPU itu yang punya musola. Kalau nggak boleh sholat di kuburan, ya ngapain dibangun musola gitu kan? Jadi boleh, yang penting itu nggak najis begitu. Nabi ngelarang sholat di tempat jagal. Maksudnya tempat jagal itu tempat pemotongan hewan. Tapi kalau di area RPH rumah potong hewan ada musolanya, ya boleh, nggak ada masalah, nggak masalah. Sholat di rumah non Muslim itu kekhawatirannya bukan soal sholatnya sebetulnya, tapi najis atau tidak tempatnya. Kalau dalam pandangan kita kira-kira di situ tidak ditemukan najis, nggak masalah. Misalnya nih, wah ini non Muslim, tapi dia tidak pelihara anjing, atau kalau pelihara anjing pun anjingnya ditaruh di luar rumah misalnya, kita masih bisa husnuzon itu tidak najis bisa. Tapi kalau misalnya dia pelihara anjing, anjingnya keluar masuk ke dalam, ini kita nggak bisa husnuzon kalau ini nggak bisa. Jadi patokannya sederhana, nggak usah nanya-nanya. Husnuzon kita saja, dalam pandangan kita, apakah kira-kira tempatnya najis atau tidak. Kalau kira-kira najis, ya jangan sholat di situ. Kalau tidak najis, kita boleh sholat di situ, nggak apa-apa. Kalau di gerejanya, kalau di gereja misalnya tidak ada tempat macam Bukit Tursina, tidak ada tempat lain. Ya. Yang ada gereja yang bersih. Itu enggak, gimana, Cak? Bisa saja. Enggak masalah. Tidak masalah. Jadi kita sholat di gereja pun boleh. Kalau Bapak sempat naik ke Gunung Sinai di atas, di Sinai itu ada 3. Masjidnya ada, gerejanya ada, masjidnya ada, gerejanya ada, kemudian lagi sinagognya ada. Saya itu kalau naik Sinai, subuh kan, kita sholat subuh itu, naiknya malam. Saya kalau naik Sinai itu wudhunya di gereja. Karena kalau wudhu di masjid penuh sekali, orang semua ke masjid begitu kan. Gereja ini nggak ada, ibadah subuh kan nggak ada dia. Masuk. Itu kadang-kadang kalau masjidnya penuh sekali dan antri sekali, itu kita ditawarkan yang mau sholat sini nggak ada masalah. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah hampir akan sholat di Baitul Maqdis yang pada waktu itu masih gereja. Yang nggak boleh itu ibadah bersama, itu nggak boleh. Kalau ibadah bersama nggak boleh. Tapi kalau kita sholat di tempat manapun, kalau tempatnya suci itu boleh, nggak ada masalah. Ya, silakan Pak Haji. Zaman COVID kita tidak tahu tuh. Untuk apanya nih Pak Haji? Oh ya. Oke. Jadi patokannya sebetulnya dalam kondisi yang wajar itu dipisah. Pemakaman Muslim dan non Muslim. Di Indonesia itu rata-rata TPU itu dipisah, rata-rata Indonesia TPU itu dipisah begitu. Tapi kalau di luar negeri itu TPU nggak dipisah. Ketika TPU nggak dipisah, ya maka nggak ada masalah. Dimakamkan berdamping-dampingan tuh nggak ada masalah. Karena tadi saya bilang malaikat tuh nggak keliru. Itu sebetulnya kebijakan penguasa, ya kan. Sama ketika ada musibah di tempat yang agamanya beragam, itu kalaupun pengen dikuburin, itu dikuburin bersama. Kalau disortir satu-satu nanti yang nyortir ikut mati juga itu sama. Kecapean begitu kan. Jadi patokannya kalau memang emergensi atau patokannya cuma nanti diniati sholat untuk jenazah muslimnya, itu saja. Jadi yang penting misalnya nih ambulan berjejer berapa, ada orang yang nyolati, kita nyolati untuk jenazah muslimnya, itu malaikat nggak akan keliru, nggak akan. Adapun soal urusan dia penguburannya di sini itu dalam kondisi emergensi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kebijakannya penguasa, bukan kita sebetulnya. Jadi bagaimana sekarang niatnya kodok Pak Ustadz untuk sholat-sholat sunnah kita? Karena kita nggak paham berapa banyak kita perlu kodok itu. Kalau sholat sunnah nggak wajib dikodok. Yang wajib dikodok itu sholat wajib. Maksud saya tadi, daripada dia sholat tahiyatul masjid, kalau subuhnya masih setahun nggak subuh, lebih baik untuk sholat subuh begitu. Niatnya bagaimana? Niatnya cukup nambahkan kodoan saja di belakang. Kodoan lillahi ta'ala. Ngitungnya bagaimana? Dikira-kirakan saja. Dulu kira-kira nggak sholatnya berapa tahun? Misalnya 10 tahun. Ya sudah, niat kodoknya untuk 10 tahun. Dikira-kirakan saja. Nggak harus yakin, nggak apa-apa. Gimana? Ngitungnya sama, ya subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat sama.
Ngitungnya kalau hutangnya 10 tahun ya bayarnya 10 tahun sama. 10 tahun sama. Nah. Bisa dipercepat caranya tadi kodok sehari ya 10 kali gitu. Apakah sholat qobliyah ba'diyah kita bisa diniatkan untuk kodok? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau tahiyatul masjid itu bisa. Kita kodok sekaligus tahiyatul masjid bisa. Tapi kalau qobliyah, jadi yang bisa digabungkan itu yang tujuannya bisa dikompromikan, bisa digabung. Kalau puasa bisa. Kodok puasa Ramadan, sambil puasa Kemis, sambil puasa Rajab, sambil Ayamul Bid, itu bisa. Tapi kalau kodok sholat subuh, sekaligus qobliyah, sekaligus ba'diyah, sekaligus sholat hajat, sekaligus sholat taubat, itu nggak bisa itu, nggak bisa. Kalau puasa bisa, kalau puasa. Jadi jangankan yang lain, qobliyah, ba'diyah digabung saja tidak bisa begitu ya. Karena nggak bisa dikompromikan ya. Oke, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 13 surat ini yang surat Ar-Rum itu ketika